Hai sobat semua, kembali lagi di Malak Youth Center bersama dengan aku Mangiring Siboro. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang iman dan janji Allah. Kita akan tahu apa artinya iman dan apa artinya janji gitu ya. Tentu iman itu pasti teman-teman sudah pada tahu ya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama ada pengertian dari iman. Di situ dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman menurut Alkitab. Dan janji itu apa sih gitu? Aku tuh coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama dikatakan janji itu adalah ucapan menyatakan kesediaan atau menyatakan kesanggupan. Yang kedua, persetujuan antara kedua belah pihak. Dan janji juga bisa diartikan sebagai sebuah pernyataan yang dapat kita percayai, yang dapat kita pegang gitu loh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iman dalam firman Tuhan, dalam kisah-kisah firman Tuhan, dan juga tentang janjinya Tuhan. Nah, yang pertama adalah soal iman. Tuhan Yesus tuh pernah bilang, kalau kita beriman, bahkan imannya cuman sebesar biji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa perintahkan gunung ke laut. Hebat ya. Dan Rasul Paulus bilang iman itu adalah jalan masuk kepada Allah. Jalan masuk untuk kita masuk surga gitu. Dan ada kisah perjanjian lama juga yang mengatakan tentang iman. Abraham, teman-teman, kalau teman-teman tahu, Abraham karena dia beriman, dia taat kepada Allah. Dan karena dia beriman, di usianya yang sudah lanjut usia dan istrinya Sarah, mereka bisa punya anak. Karena apa? Karena mereka beriman. Dan di balik itu ada janji Allah yang selalu mereka pegang. Ngomong-ngomong soal iman, ketika kita beriman, ketika kita beriman kepada Tuhan, pasti kita sering meminta kepada Tuhan, sering memohon kepada Tuhan dalam doa-doa kita gitu ya. Tuhan Yesus sekali waktu pernah bilang dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11, Tuhan Yesus pernah bilang, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi pernah gak kita mikir gitu, sampai kapan ya? Sampai kapan aku harus meminta, mencari, atau mengetuk gitu? Nah, belajar tentang iman dan janji Allah, kita juga belajar tentang kesabaran. Ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita beriman mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, maka di situ kita punya kesabaran, harus punya kesabaran gitu. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, ketika kita bersabar di dalam iman kita, kita diumpamakan sebagai seekor raja wali. Kita bagaikan seekor raja wali yang memiliki sayap yang sangat kuat dan bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan kita bisa berlari dengan tidak menjadi lesu. Bahkan kita tidak lelah. Orang yang sabar di dalam imannya itu adalah orang yang belajar sehingga mendapatkan ketekunan dari Tuhan. Itu kata Yakobus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Jadi ketika kita belajar beriman,
mengharapkan sesuatu dari Tuhan, maka kita juga belajar tentang bersabar. Itu sedikit tentang iman. Dan soal janji dalam firman Tuhan itu, Ayub pernah sekali waktu menyatakan dalam Ayub 42 ayat yang kedua, Ayub bilang gini, Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ketika kita ada dalam sebuah peristiwa, ketika kita ada dalam sebuah situasi, dan Tuhan mengizinkan itu kita alami, percayalah teman-teman, maka Tuhan akan membawa kita kepada satu tujuan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Karena Tuhan punya rencana yang baik juga untuk kita. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu supaya kita, anak-anaknya itu, menjadi anak-anak yang survive, menjadi anak-anak yang tidak gampangan gitu. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita punya kecemasan, kekhawatiran gitu ya. Seringkali kita berpikir, aduh gimana ya hidupku besok, gimana ya, atau aku makan apa ya besok gitu. Udah kayak orang tua aja ya. Tapi dalam Filipi 4 ayat ke-19, firman Tuhan bilang, Allah itu sanggup memenuhi segala keperluan kita. Segala apa yang kita butuhkan, Allah akan memenuhinya. Jadi teman-teman, kayaknya kalau sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kayaknya kurang baik gitu ya, kayak kurang pantas gitu. Khawatir boleh, tapi tidak boleh dikuasai. Tidak boleh kekhawatiran itu menguasai hidup kita sehingga kita hanya fokus mencari uang, mencari harta, mencari makanan gitu. Dan satu ayat firman Tuhan menjadi janji Tuhan juga ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Yeremia 33 ayat yang ketiga mengatakan, berserulah kepadaku, maksudnya berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita, memberitahukan hal-hal yang besar kepada kita, hal-hal yang tidak kita pahami, bahkan hal-hal yang sama sekali kita nggak tahu gitu. Tuhan akan kasih tahu, Tuhan akan nyatakan. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Jadi kali ini kita belajar tentang 3 hal. Tentang janji, tentang kesabaran, dan tentang iman. Teman-teman, ketika kita sudah mengetahui firman Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kalau kita nggak punya kesabaran, kayaknya kita akan jenuh berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya firman Tuhan dan kita punya kesabaran, tapi kita tidak punya iman kepada Tuhan, itu membuat kita hanya hidup dengan sesuatu yang terlihat jelas saja di depan mata kita. Dan yang terakhir, iman dan kesabaran tapi tanpa firman Tuhan hanya menimbulkan perkiraan belaka, menimbulkan penderitaan dan kesalahan besar. Jadi kita harus punya iman. Karena apa? Karena kita punya janji dari Tuhan. Dan ketika kita meminta, memohon kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka harus ada kesabaran dalam diri dan hidup kita. Sekian yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Kiranya kita semuanya tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kita semuanya tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.